Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama gue Resdeusa Putri. Gue adalah seorang mahasiswi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini gue bakal bawain sebuah podcast tentang kelebihan dan kekurangan TV digital yang harus kalian ketahui. Sebelumnya, podcast ini dibuat tuh untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester dari mata kuliah dasar penyiaran. Kenapa gue ambil podcast? Karena gue pernah jadi seorang podcaster dan menurut gue passionnya di sini. Dan tema yang diangkat tuh boleh videonya bebas, jadi gue ambil tema podcast ini. Oke, without any further ado, let's get started. Kelebihan dan kekurangan TV digital yang harus kalian ketahui. Dengan bertambah majunya teknologi informasi dan komunikasi sekarang, kita semakin mengenal berbagai jenis TV, diantaranya adalah TV analog dan TV digital. TV digital atau di TV sendiri merupakan penggunaan aplikasi teknologi digital pada sistem penyiaran televisi yang sudah dikembangkan sejak tahun 90-an, mulai diuji coba sejak tahun 2000. Lalu, apa saja sih kelebihan dan kekurangan TV digital? Berikut penjelasannya. Kelebihan TV digital. TV digital yang digadang bakal menjadi pengganti TV analog ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu yang pertama adalah suara dan gambar lebih jernih. Melansir dari Kominfo, kualitas suara dan gambar pada siaran TV digital jauh lebih baik dibandingkan dengan TV analog. Kenapa sih? Karena pada TV digital, kita tidak akan menemui gambar yang berbayang atau noise, atau gambarnya tuh kayak ada bintik-bintik semutnya gitu guys, pada layar televisinya. Yang selanjutnya adalah sinyal TV lebih stabil. Pada TV analog, kita semakin jauh dengan lokasi stasiun pemancar televisi, maka sinyal penyiaran akan semakin melemah dan gambar yang ditampilkan akan semakin buruk. Biasanya tuh kalau di TV analog kita tuh suka kayak pakai antena gitu, dan gak semua channel dari antena yang kita pasang di rumah itu bagus. Sedangkan TV digital terus menyiarkan gambar dan suara yang jernih sampai pada titik sinyal tidak dapat diterima lagi. Karena biasanya TV digital itu kayak pakai sinyal internet gitu guys, kayak dari wifi atau lain sebagainya, makanya sinyal yang ditangkap tuh lebih stabil dan gambar yang diterima bakal lebih bagus. Yang selanjutnya adalah terdapat berbagai fasilitas tambahan. Bagi para pengguna TV digital, tak hanya dimanjakan dengan siaran televisi yang jernih dan stabil, namun juga bisa mendapatkan fasilitas tambahan seperti EPG atau Electronic Program Guide, yakni fasilitas untuk mengetahui acara yang telah dan akan ditayangkan. Jadi kalau misalnya di TV digital ini, kita tuh bisa loh nonton acara itu yang udah ditayangin sebelumnya, misalnya 1 hari sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya, dan kita juga bakal tahu kira-kira acara apa sih yang bakal datang kayak upcoming eventnya tuh apa sih gitu. Di TV digital itu kita bakal dapat fasilitas seperti itu. Dan pengguna juga bisa langsung menilai kualitas penyiaran dengan memberikan rating terhadap program televisi yang ditonton. Dan yang terakhir adalah memiliki 2 status penyiaran TV digital. Penyiaran TV digital hanya mengenal 2 status. Yang pertama itu adalah diterima atau terima dengan kode 1 dan tidak dengan kode 0. Yang berarti apabila perangkat penerima siaran digital dapat menerima sinyal, maka program siaran akan diterima. Sebaliknya, jika sinyalnya itu nggak diterima, maka gambar suara tidak akan muncul. Jadi itu adalah kelebihan TV digital. Yang selanjutnya adalah kekurangan TV digital. Setelah tadi membahas tentang kelebihannya, TV digital atau di TV ini juga mempunyai kekurangan, dan berikut adalah kekurangannya. Yang pertama adalah kendala operasional. Dalam proses perpindahan dari TV analog ke TV digital, pasti akan berhubungan dengan kesiapan penonton TV di Indonesia yang masih banyak menggunakan TV analog. Memang saat ini tuh tengah dijalankan proses simulcast. Namun, yang menjadi kendala adalah lama proses simulcast. Lama proses simulcast ini juga dibagi menjadi 2 wilayah. Yang pertama adalah wilayah ekonomi maju, dan yang kedua adalah wilayah ekonomi kurang maju. Sehingga dari hal tersebut bisa terlihat siap atau tidaknya masyarakat dan penyelenggara. Sehingga ketika beralih sepenuhnya ke era TV digital, tidak terjadi kesenjangan. Jadi guys, nggak semua orang itu dapat memakai TV digital. Kenapa? Karena yang pertama adalah kualitas ekonomi yang rendah. Jadi nggak semua orang itu bisa beralih ke TV digital karena mereka tidak mampu untuk memfasilitasi hal tersebut gitu. Karena ekonomi mereka tuh belum mampu untuk memfasilitasi hal tersebut. Contohnya kayak pasang wifi atau membayar uang internet lebih untuk masang TV digital. Dan yang selanjutnya itu nggak semua tempat atau wilayah itu kayak udah bisa gitu loh pakai TV digital, karena nggak semua tempat di wilayah Indonesia itu bisa dipasangin wifi gitu, karena ada beberapa wilayah itu yang masih susah atau bahkan masih di pelosok gitu. Makanya
masih agak susah gitu untuk menyamaratakan penggunaan TV digital, kayak peralihan dari TV analog ke TV digital. Kekurangan yang selanjutnya adalah cliff spot dan blank spot. Secara teknis, masih sering terjadi cliff effect dan blank spot. Cliff effect dan blank spot adalah ketidakstabilan penerimaan sinyal digital yang lemah, sehingga menyebabkan siaran terputus-putus atau terpatah-patah, atau bahkan tidak ada gambar jika pesawat televisi tidak memperoleh sinyal sama sekali. Dan yang selanjutnya adalah kerugian teknis. Hal ini ditakutkan terjadi pada lembaga pengelolaan penyiaran. Kerugian yang terjadi dikarenakan setelah imigrasi ke TV digital, penyiaran akan dipancarkan oleh penyiaran multitasking yang akan berimbas kepada pemancar televisi lokal yang tidak akan digunakan lagi. Dan yang terakhir adalah keahlian sumber daya manusia dalam mengoperasikan alat. Dalam hal ini, masyarakat dituntut untuk dapat menghandle alat jika sampai terjadi kerusakan. Sumber daya manusia harus bersinergi dalam teknologi. Karena TV digital ini menggunakan aplikasi di dalamnya. Jadi kalau pakai TV digital itu, kita kalau mau nonton TV tuh harus ngeklik dulu gitu loh guys. Jadi pas TV-nya dinyalain itu nggak langsung nonton TV gitu. Kita harus kayak pakai remote, terus kita milih nonton TV, baru loading dulu dan kita masuk ke channel TV-nya gitu. Yang sayangnya di mana saat ini masih belum tersedia sumber daya manusia yang paham akan kebaruan teknologi tersebut. Jadi teknologi tersebut tuh meskipun bisa untuk diajarkan kepada orang lain, tapi nggak semua orang lain itu dapat untuk memahami kebaruan teknologi tersebut, karena kemodernan itu kan agak susah ya guys untuk diterapkan, apalagi untuk orang-orang yang mungkin sudah terbiasa memakai TV analog seperti itu. Dampak inilah yang jika tidak diantisipasi dari awal akan menyebabkan kesenjangan keahlian, terutama untuk institusi media-media kecil yang secara finansial belum siap mencari tenaga kerja atau maupun memberi pelatihan pada operator ya. Oke, segitu aja nih untuk kelebihan dan kekurangan TV digital. Gimana, kira-kira membantu nggak? Pastinya membantu dong. Oh iya, gue mau ngucapin kayak selamat bulan Ramadan ya untuk kalian yang menjalaninya. Dan untuk yang nggak menjalaninya atau bagi kalian yang beragama non-muslim, selamat beraktivitas. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Have a good day everyone. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.